Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami dari kelompok 7 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lutfi Nur MPD dan Ibu Ika Fitri Afriani SPD MPD. Ya, seperti biasa pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa materi mengenai pengkategorian dasar desain kurikulum khususnya di sekolah dasar. Nah, namun sebelum lanjut pada pemaparan materi, kita akan berangkat dari sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasannya manusia sebagai makhluk berakal memiliki banyak kompetensi dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Dalam mencapai optimalisasi perkembangan kehidupannya, mereka merealisasikannya melalui pendidikan. Nah, pada hakikatnya, pendidikan dilakukan manusia sebagai wujud usaha yang terencana dalam mencapai cita-cita yang disesuaikan dengan tujuan dan harapan kehidupannya. Meskipun sebenarnya manusia dapat mendapatkan pengetahuan tanpa adanya pendidikan. Nah, teman-teman, seseorang akan tetap mencapai tingkat perkembangannya, namun tidak seoptimal ketika dilakukan melalui pendidikan. Nah, pendidikan di sini teman-teman menjadikan arah bagi seseorang dalam mencapai hasil pendidikan yang paripurna. Nah, teman-teman, pendidikan menjadi sentral formal yang sangat dibutuhkan. Salah satunya yakni pendidikan sekolah dasar. Rancangan proses hingga tahap perwujudannya, hasilnya sangat dipertimbangkan. Segala bentuk komponen struktural pada rancangan pendidikan sangat diperhatikan. Perhatian dan pertimbangan tersebut yakni dilakukan melalui pengembangan rancangan kurikulum. Rancangan kurikulum tersebut secara umum cenderung berorientasi terhadap bagaimana penyampaian disiplin ilmu dalam proses pembelajaran dapat mencapai hasil dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, teman-teman, rancangan kurikulum ini sering disebut dengan istilah desain kurikulum. Dalam mendesain kurikulum ini sangat berrelevansi terhadap sebuah struktur yang bersifat konseptual. Desain kurikulum merupakan sebuah proses dalam menghasilkan sebuah pemikiran yang menghasilkan rancangan kurikulum baru bagi pelaksanaan pendidikan. Nah, teman-teman, karakteristik utama dalam desain kurikulum yakni konseptualisasi dan organisasi dari berbagai bagian-bagian penting dalam kurikulum. Nah, dalam proses rancangannya perlu diperhatikan terhadap berbagai orientasi fokus pengkategorian desain kurikulum. Salah satunya yakni mengenai mata pelajaran atau disiplin ilmu sebagai pengkategorian dasar dalam pengembangan desain kurikulum. Nah, teman-teman, dasar pengkategorian desain kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran serta merupakan salah satu pengkategorian dasar yang mungkin diterapkan pada kurikulum nasional di berbagai negara. Nah, namun apabila sebuah negara ingin mengkonstruksi desain kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran sebagai subjek pembelajaran beserta keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya mengakibatkan perlu adanya pertimbangan. Nah, teman-teman, pertimbangan tersebut disesuaikan dengan esensi dari masing-masing konsep dan keterampilan utama dari subjek maupun disiplin ilmu itu sendiri. Nah, keterampilan desainer kurikulum adalah menggunakan semua nuansa dan warna untuk membuat gambar kurikulum yang koheren. Nah, teman-teman, setelah itu diakibatkan karena adanya relevansi cara konstruksi pemikiran anak dengan struktural konseptual mata pelajaran dalam konten pengetahuan secara komprehensif. Nah, konstruksi dasar atau konstruksi dasar pengkategorian desain kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran akhirnya perlu memperhatikan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan desain kurikulum yang sesuai bagi peserta didik di sekolah dasar, sehingga mampu memberikan pemahaman konsep serta keterampilan utama melalui peningkatan pengetahuan yang semakin kompleks. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih peranan kurikulum. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwasannya kurikulum memiliki peranan sebagai sebuah komponen terpenting di dalam dunia pendidikan. Nah, kurikulum juga teman-teman merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kurikulum juga sering dibedakan antara kurikulum sebagai rencana dengan kurikulum sebagai fungsional. Nah, menurut pandangan lama teman-teman, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Nah, kurikulum juga teman-teman adalah alat untuk tercapainya proses pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran.
Nah, proses belajar tercantum dalam sebuah kurikulum dan berkaca dari definisi tersebut bisa dikatakan bahwa kurikulum berperan untuk mensukseskan proses pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas apa sih itu desain kurikulum. Nah, desain kurikulum merupakan istilah lain dari sebuah konsep yang menyatakan sebagai bentuk yang bersifat konseptual mengenai struktur dari bagian-bagian kurikulum itu sendiri. Nah, desain merupakan sebuah rancangan, pola, maupun model sebagai bentuk manifestasi dari wujud sebuah gagasan terhadap pembentukan struktural formal sebuah kurikulum sebagai arah dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, teman-teman, mendesain kurikulum merupakan proses dalam merancang dan mengkonstruksi kurikulum yang akan ditetapkan pada lingkungan pendidikan sesuai dengan visi dan misinya. Nah, teman-teman, desain dapat dirumuskan sebagai proses yang disengaja tentang suatu pemikiran, perencanaan, dan penyeleksian bagian-bagian, teknik, dan juga prosedur yang mengatur suatu tujuan. Nah, jika telah menyelesaikan tahap-tahap tersebut, selesailah tugas pengembangan atau desain kurikulum. Tugas selanjutnya adalah tugas-tugas melaksanakan kurikulum tersebut di sekolah dan memonitornya pelaksanaan pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, teman-teman, bahwa desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi. Nah, dimensi apa aja? Nah, dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas nih bagaimana mengenai prinsip dalam perancangan atau desain kurikulum. Seperti kita ketahui teman-teman, bahwasannya proses perancangan kurikulum merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan kurikulum yang sangat memiliki urgensi yang sangat penting, di mana prinsip-prinsip ini memberikan sebuah batasan dalam pelaksanaan para perancang kurikulum agar mampu mengkonstruksi kurikulum yang seimbang dan koheren. Nah, di sini teman-teman, menurut Glasgow menyatakan terdapat 7 prinsip desain kurikulum. Apa saja? Yang pertama yaitu tantangan dan kesenangan atau disebut dengan challenge and enjoyment. Nah, di mana pembelajaran harus menemukan tantangan dan motivasi belajar mereka. Yang kurikulum harus memberikan aspirasi dan motivasi bagi peserta didik, di mana pada semua tingkatan satuan pendidikan, pembelajar dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya harus mengalami tantangan dengan tingkat yang tepat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengasah potensi mereka. Nah, teman-teman, untuk prinsip yang kedua yaitu ada luas atau breadth. Nah, pembelajaran harus memperoleh atau mendapatkan kesempatan dengan rentang bobot yang sesuai dan luas jangkauannya. Kurikulum harus diorganisir sehingga pembelajar dapat belajar dan berkembang melalui variasi konteks baik di kelas maupun aspek lain dalam kehidupan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu ada kemajuan atau progression, di mana prinsip ini menyatakan bahwasannya pembelajar atau peserta didik harus mengalami kemajuan yang berkelanjutan pada pembelajaran mereka dalam satu kerangka pembelajaran. Nah, prinsip yang keempat yaitu ada kedalaman atau deep. Nah, harus ada kesempatan nih bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal dalam berbagai tipe cara berpikir dan belajar. Untuk prinsip yang kelima yaitu ada personalisasi dan pilihan atau personalization and choice. Kurikulum harus merespon kebutuhan individual dalam mensupport bakat tertentu yang dimiliki pembelajar. Kurikulum juga harus memberikan kesempatan teman-teman yang besar agar pembelajar atau peserta didik dapat berlatih untuk menentukan pilihan yang bertanggung jawab ketika pembelajaran mulai memasuki jenjang sekolah. Nah, untuk prinsip yang keenam ada koherensi atau coherence, di mana secara keseluruhan aktivitas pembelajaran dari peserta didik harus utuh untuk membentuk pengalaman yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan untuk prinsip yang terakhir nih teman-teman dalam perancangan atau desain kurikulum yaitu ada relevansi atau relevance,
di mana pembelajar harus memahami tujuan pembelajaran, di mana mereka harus melihat nih teman-teman nilai dari pelajaran yang mereka pelajari dan relevansi pelajaran tersebut dalam hidup mereka saat ini dan masa depan. Nah, teman-teman, pada kali ini nih kita akan membahas mengenai dasar pengkategorian dari desain kurikulum atau perancangan kurikulum. Seperti kita ketahui teman-teman, bahwasannya proses desain kurikulum dipandang sebagai tahapan yang memiliki peranan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap proses realisasi tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Nah, dalam prosesnya teman-teman, desain kurikulum terdapat berbagai dasar pengkategoriannya. Dasar pengkategorian ini merupakan klasifikasi ragam orientasi yang akan digunakan dalam proses mendesain kurikulum oleh seorang desainer kurikulum. Nah, teman-teman, di sini Longstreet dan Shen pada tahun 1993 membagi desain kurikulum ke dalam 4 desain, yaitu yang pertama, desain kurikulum yang berorientasi pada masyarakat, yang kedua yaitu desain kurikulum yang berorientasi pada anak atau peserta didik, yang ketiga yaitu desain kurikulum yang berorientasi pada pengetahuan atau mata pelajaran maupun disiplin ilmunya, dan yang keempat yaitu desain kurikulum yang bersifat elektif. Nah, namun teman-teman, para pengembang kurikulum telah mengkonstruksi nih desain kurikulum terhadap berbagai dasar-dasar pengkategorian. Di antaranya, yang pertama yaitu subject centered design, atau di sini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran maupun disiplin ilmu yang termuat pada desain kurikulum itu sendiri. Lalu yang kedua teman-teman, yaitu pengkategorian dasar, yakni learner centered design atau desain yang berpusat pada pembelajar atau peserta didik, dan yang ketiga yaitu ada problem centered design atau desain yang berpusat pada permasalahan, atau di sini merupakan desain kurikulum yang dirancang berdasarkan terhadap berbagai problematika yang terjadi pada proses pendidikan tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai dasar pengkategorian desain kurikulum atau subject centered design. Desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran akan memfokuskan perancangan kurikulum yang memandang keterkaitan antara mata pelajaran dan disiplin ilmu. Dasar pemikiran dari desain kurikulum ini yakni memandang bahwasannya mata pelajaran menjadi salah satu aspek paling penting dalam pendidikan, yang menitikberatkan pemahaman peserta didik akan terwujud dari pemahaman dan pengalaman bermakna dari konteks pengetahuan subjek mata pelajaran. Selanjutnya ada faktor pertimbangan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Terdapat banyak pertimbangan daripada pelaksana desain kurikulum. Kesenjangan tersebut hadir dari kebimbangan maupun kebingungan dalam mengkonstruksi mata pelajaran dalam desain kurikulum. Kebimbangan tersebut hadir bagaimana proporsi subjek tersebut ditempatkan, apakah akan disusun secara terpisah atau akan dikonstruksikan secara terintegritas. Selanjutnya itu ada faktor pertimbangan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Di antaranya salah satunya yang pertama itu ada fleksibilitas desain kurikulum. Fleksibilitas mata pelajaran terhadap cakupan aspek kurikulum secara mendalam, apakah ada kecocokan atau tidak dengan sekolah tersebut. Faktor selanjutnya ada disiplin ilmu, di mana di dalam desain kurikulum ini hal yang paling penting adalah bagaimana disiplin ilmu mampu menjadi sebuah ilmu yang bermakna. Selanjutnya ada pemilihan ilmu pengetahuan. Klasifikasi dalam menentukan mata pelajaran yang dimasukkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan juga keterampilan. Faktor selanjutnya itu ada logika yang melekat. Mata pelajaran boleh saja disusun secara vertikal, akan tetapi pemahaman anak sekolah dasar tidak mampu karena mereka berpikir optimal secara holistik. Lalu selanjutnya ada ragam ilmu. Mempertimbangkan apakah akan memasukkan semua konten pengetahuan beserta dengan isinya ataukah hanya sebagian dari keduanya. Lalu selanjutnya ada lingkup mata pelajaran. Keluasan mata pelajaran tersebut mengenai konsep utama dan keterampilan utama yang dihasilkan dari mata pelajaran. Dan yang terakhir ada implementasi untuk pemahaman yang lebih luas. Pertimbangan terhadap pemilihan lingkungan belajar, penentuan lingkungan belajar ditentukan pada dua jenis keterampilan utama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor pertimbangan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran.
Nah, yang pertama ada implementasi untuk pembahasan yang lebih luas, di mana pembahasan yang lebih luas ini mempertimbangkan terhadap pemilihan lingkungan belajar, penentuan lingkungan belajar ditentukan pada dua jenis keterampilan utama. Nah, di mana untuk pemahaman yang lebih luas ataupun implementasi untuk pemahaman ini yaitu mempertimbangkan terhadap pemilihan lingkungan belajar, kemudian penentuan lingkungan belajar ditentukan pada dua jenis. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini sangatlah penting dikaji dalam studi tentang desain kurikulum, baik secara makro maupun mikro. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan masalah cara atau sistem penyampaian isi kurikulum. Nah, di mana dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Nah, untuk strategi ini di mana kita itu sangat penting untuk mengkaji ataupun penting dikaji dalam studi untuk desain kurikulum, baik secara makro maupun mikro. Nah, maka di sini ada dua kajian gitu. Dan untuk desain kurikulum itu studi tentang desain kurikulum itu mengkaji dua kajian, yaitu kajian makro maupun mikro. Kemudian ada rancangan dan pola desain kurikulum perancangan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan dan pola desain kurikulum perancangan, di mana di sini ada 6 bagian. Yang pertama ada mengidentifikasi misi institusi dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Nah, jadi di yang pertama ini desain kurikulum atau perancangan itu harus mengidentifikasi misi apa, yaitu misi institusi dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Jadi harus menyesuaikan, mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan para pengguna pendidikan. Nah, terus juga yang kedua itu ada yang dinamakan penilaian kebutuhan pembelajaran, di mana rancangan dan pola desain kurikulum perancangan ini perlunya penilaian kebutuhan pembelajaran. Maka kebutuhan pembelajar itu harus ada penilaian,nya supaya terarah dan terukur untuk pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan menetapkan tujuan kurikulum, di mana jelas sekali bahwasanya rancangan dan pola desain kurikulum perancangan ini menetapkan tujuan kurikulum. Jadi kurikulum itu mau seperti apa dan ditetapkan gitu, sehingga tujuan-tujuan yang akan dikaji di kurikulum itu tidak menyebar luas ataupun tidak terarah. Kalau desain kurikulum perancangannya itu sudah ditetapkan, maka tujuan kurikulumnya juga harus jelas. Kemudian yang nomor 4 itu ada yang dinamakan pemilihan strategi pendidikan. Nah, di mana untuk pemilihan strategi pendidikan ini sangatlah banyak untuk rancangan dan pola desain kurikulum perancangan gitu ya. Dimana strategi-strategi yang harus dilakukan untuk pemilihan strategi pendidikan. Jadi mau strategi apa untuk pemilihan pendidikan itu sendiri gitu. Kemudian yang kelima ada implementasi kurikulum yang baru. Nah, dimana untuk rancangan dan pola desain kurikulum perancangan ini perlunya implementasi dari kurikulum yang baru. Nah, maka kurikulum yang baru ataupun inovasi-inovasi baru dari kurikulum itu perlunya untuk diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi angan-angan belaka ketika kita sudah merumuskan suatu kurikulum. Kemudian yang keenam ada evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum, di mana jelas sekali kurikulum ini ada beberapa tahapan yang kita bahas ini adalah tahapan evaluasi, di mana kurikulum juga perlunya ada evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Jadi kurikulum itu
mungkin sudah dirumuskan oleh berbagai ahli mungkin ya. Kurikulum juga sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu juga perlu dievaluasi oleh pihak-pihak terkait maupun kita sebagai pendidik. Itu kita harus ada umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Apabila ada kecacatan dalam kurikulum, nah itu bisa kita memperbaiki kurikulum dengan mengadakan evaluasi. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan kondisi ideal perkembangan ilmu dan teknologi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, jelas sekali bahwasanya kita sebagai calon guru sekolah dasar ada kondisi yang ideal nih, perkembangan ilmu dan teknologi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada dasar ya. Nah, yang pertama ada pembentukan iptek. Nah, harus berada dalam keseimbangan yang dinamis dan efektif. Kemudian ada pembangunan iptek tertuju pada peningkatan kualitas. Nah, kemudian ada pembangunan iptek harus selaras juga gitu dan relevan dengan nilai-nilai yang ada. Kemudian yang kedua, berpijak pada peningkatan produktivitas, efisien dan efektivitas. Jadi berpijaknya dasarnya ini harus pada peningkatan produktivitas, efisien dan efektivitas gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan pembangunan iptek berdasarkan pada asa pemanfaatannya. Jadi pembangunan iptek ini berdasarkan apa manfaat yang akan dirasakan oleh pendidik ataupun guru sekolah dasar maupun oleh muridnya.